Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu seni lukis. Minggu kemarin sudah dibahas 3 poin. Yang ini nanti kita bahas 2 poin. Yang pertama, kita lihat dulu alur pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis. Yang kedua, menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Poin C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama yaitu pastel dan krayon. Ketika SD kamu sudah pernah menggunakan pastel atau krayon tentunya. Dan sudah sangat familiar. Yang kedua adalah cat atau pewarna. Cat di sini adalah ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Yang ketiga adalah kuas. Yang keempat pisau palet. Yang kelima palet. Dan yang keenam adalah kanvas. Semuanya bisa kalian cari informasinya di buku paket atau bisa browsing di internet. Yang pertama adalah pastel dan krayon. Ternyata beda antara pastel dan krayon ya anak-anak. Yang pertama adalah krayon oil pastel. Dia terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Jenis ini sangat lembut dan mudah tercampur. Kemudian yang kedua adalah pastel atau oil pastel. Terbuat dari lilin dan minyak. Sifatnya sangat padat dan tidak menimbulkan menyerpih. Kalau krayon oil pastel dia menimbulkan serpihan. Yang kedua adalah cat pewarna. Ada beberapa jenis cat pewarna, yaitu dia berbasis air. Cat pewarna dengan basis air ada 2 macam, yaitu watercolor dan poster color. Tahu bedanya antara watercolor dan poster color? Kalau watercolor itu catnya sedikit, tetapi dia menggunakan banyak air. Kemudian kalau poster, dia menggunakan banyak cat dan menggunakan sedikit air. Jadi untuk watercolor dia bersifat transparan, dan untuk poster color dia bersifat menutup. Yang ketiga adalah cat minyak berbasis minyak. Dia pencampurnya adalah minyak. Minyak khusus yang biasa disebut legend oil. Jadi kalau tadi cat air itu dia pencampurnya air, kalau cat minyak adalah pencampurnya minyak khusus. Terbuat dari partikel pigmen yang disuspensi dengan media minyak. Yang ketiga adalah cat akrilik. Ya, ini nanti mungkin menjadi tugas kalian untuk berikutnya menggunakan cat akrilik. Cat akrilik berbasis air, tetapi dengan sifat seperti cat minyak, jadi tidak luntur. Jadi ketika anak-anak nanti menggunakan cat akrilik, hati-hati ketika praktek, karena jika terkena baju, itu nanti tidak akan bisa hilang ketika dicuci. Berikutnya alat yang berupa kuas. Kuas ini berfungsi untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Ada banyak ukuran dan ada beberapa macam. Kuas yang untuk cat air itu biasanya berwarna hitam bulunya, dan kuas yang untuk cat minyak biasanya berwarna putih. Kuas yang untuk cat air dia lebih lembut, bentuknya bulat runcing, dan kuas yang untuk cat minyak dia lebih keras dan berbentuk pipih.
Yang ketiga, pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis yang berfungsi untuk mencampur cat. Bentuknya seperti sendok tapi ujungnya lancip. Itu bisa digunakan untuk mencampur cat, biasanya cat akrilik ataupun cat minyak. Yang kelima adalah palet. Palet itu juga ada macam-macam. Palet untuk cat air biasanya berbentuk cekung-cekung. Dan palet yang untuk cat minyak biasanya berbentuk datar. Yang keenam adalah kanvas. Itu adalah media untuk melukis. Jadi bisa menggunakan kanvas, atau bisa menggunakan kain, atau bisa menggunakan kertas. Seperti itu, fungsinya sama. Berikutnya adalah teknik dalam melukis. Ketika melukis, kamu menentukan dulu lukisan apa yang mau dibuat, dengan itu kemudian kamu menentukan teknik. Oh, saya mau mengecat dengan cat air. Oh, saya mau mengecat dengan cat minyak. Lukisan cat air, teknik melukisnya dengan sapuan warna yang tipis. Kemudian teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menampalkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Kemudian lukisan kaca, teknik ini juga menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Dan yang keempat adalah lukisan batik. Teknik lukis ini dengan menutup permukaan kain menggunakan lilin atau malam batik. Biasa yang dilakukan pengrajin-pengrajin batik jika kamu melihat di YouTube atau internet ya. Poin yang terakhir adalah E, yaitu prosedur berkarya seni lukis. Jadi ketika seorang seniman itu mau melukis, poin pertama yang harus disiapkan adalah memunculkan gagasan. Bagaimana cara memunculkan gagasan? Yaitu dengan mengembangkan imajinasi. Yang kedua, dengan melihat objek secara langsung. Jadi misalkan kamu mau menggambar naturalisme, itu mungkin kamu pergi ke pantai, pergi ke pegunungan, seperti itu ya. Atau mungkin mau menggambar hewan, kamu melihat di sekelilingmu mungkin ada ayam, atau mungkin pergi ke kebun binatang, mau menggambar harimau, seperti itu. Yang ketiga adalah melihat buku, majalah, atau browsing. Ya, ini yang sering kalian anak-anak lakukan, lebih praktis ini ya, melihat buku atau majalah atau browsing yang sekarang itu banyak dilakukan. Yang keempat adalah mengunjungi museum atau mengunjungi kegiatan seni lukis lainnya seperti mengunjungi pameran seni rupa. Setelah muncul gagasan, kemudian membuat sketsa, yaitu gambar tipis yang mau dijadikan acuan menggambar. Misalkan kamu menggambar dulu pakai pensil dengan tipis-tipis dulu, yang bisa dihapus. Setelah itu menentukan media. Jadi yang pertama tadi memunculkan gagasan, mungkin kamu mau menggambar laut, kemudian membuat sketsanya dulu dalam kertas dan diberi pensil, kemudian menentukan media yang akan digunakan. Setelah itu kamu bisa menentukan teknik, mau teknik cat air, cat minyak, watercolor, dan lain sebagainya. Kemudian mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Demikian tadi anak-anak, bab 1 sudah saya anggap selesai. Kemudian nanti ada tugas sedikit untuk minggu ini, dan untuk 2 minggu ke depan nanti ada tugas menggambar yang harus kalian selesaikan selama
2 minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Aplikasi. Ya. Kemarin muncul.